atau menjadi muslim, maqadi tadau, itulah orang yang dapat hidayah. Nah, makanya urusannya bukan diberi atau diminta, mau tidak. Wa in tawallau, dan jika mereka menolak, maka fa inna ma'alaikal balagh. Kata Allah, kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Artinya, kewajiban kita bukan menjadikan orang melakukan, tapi kewajiban kita mengajak orang sehingga orang mau melakukan. Oh, jangan salah ya. Kewajiban kita adalah menyampaikan, bukan memaksa orang melakukan. Sebab kewajiban kita hanya menyampaikan, sehingga bagaimana caranya orang mau mengerjakan. Artinya nanti cara metode kita menyampaikan pada orang, ada yang oleh orang ini dia mati-mati menolak, gak mau. Tapi ada orang ini ternyata dengan mudah orang itu mau kerjakan, mau terima. Maka dari itu menunjukkan dalam hal ini saya melihat juga bahwa dalam berdakwah itu berbagai hal diperlukan, tidak hanya dengan satu cara, tapi dengan cara-cara yang lainnya, selama tidak melanggar aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berdakwah itu dia dengan cara bukan di atas mimbar berbicara, duduk warung kopi, buah-buah, terus tertarik, oke, kita belajar. Ada juga orang yang ajak orang lain dari mimbar, karena hebat retorikanya orang ikut. Ada juga yang dengan cara yang lain, silakan, selama tidak melanggar ketentuan Al-Quran, tidak melanggar ketentuan As-Sunnah, maka diperbolehkan dalam berdakwah. Nah, artinya diperlukan inovasi, ya, inovasi cara ini nih. Oh, ternyata tak boleh pakai cara ini, cara ini tidak boleh pakai cara ini. Nah, kenapa? Sebab tidak semua orang sama. Makanya dengan ayat ini jelas bahwa hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayatut taufik. Dan di sini perlu kita lihat juga, wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Dan jika mereka berpaling atau menolak, kewajiban kamu Muhammad hanyalah menyampaikan. Artinya kewajiban kita kepada orang hanya mengajak, menyeru, memberitahukan, sholat ini wajib, kalau tak dikerjakan dosa. Saum ini wajib, kalau tidak dikerjakan dosa, dan lain sebagainya. Orang itu ikut atau tidak sudah bukan urusan kita. Tapi tentu tidak hanya sekali. Saya sudah baru tahu dia sholat wajib, dia mau ikut tidak, silahkan. Tidak demikian. Setiap ada kesempatan diajak, setiap ada kesempatan bagi tahu. Terus saja. Kalau kemudian dia sampai akhirnya tidak mau mengikuti, menolak, itu sudah bukan urusan kita. Tidak boleh mengancam, menekan. Kamu kalau tidak sholat, aku pukul. Itu nggak boleh. Kamu kalau tidak bayar zakat, awas ya, aku pukul. Itu tidak boleh. Kenapa? Sebab kalau dengan cara demikian, saya kira nanti orang terima tidak akan benar. Kenapa? Ada rasa takut terimanya. Orang itu merasa tidak nyaman melakukan. Kenapa? Karena dalam tekanan. Kalau yang menekannya sudah tidak ada atau sudah hilang, saya pikir dia akan kembali kepada semula. Biarkan, berikan kesadaran. Biarkan, berikan supaya terbuka. Makanya dalam hal ini barangkali bagi kita, jangan mau puas. Jangan mau puas pada orang lain, tapi kita berikan kepada mereka supaya jelas. Saya pikir yang disebut manusia, kalau kita beritahu dengan jelas, boleh masuk akal, paham, walaupun tidak saat itu dia terima, satu saat dia akan menerima.
Kenapa? Karena mereka ngerti. Makanya yang jadi persoalan bagi orang-orang ketika kita ajak, mereka tidak ikut, bukan tidak mengerti. Wah, udah bikin bodoh sajalah. Dia tidak ngerti, sudah kita beri. Bukan tidak ngerti, belum mau menerima. Jangan dikira orang yang tidak sholat tidak tahu hukum sholat. Orang yang tidak saum, dia tidak tahu hukum saum. Tahu, saum wajib, sholat wajib. Kenapa? Belum sesuai dengan hati, belum sesuai dengan keinginan. Ada orang sudah dibagi tahu bahwa ini adalah bid'ah, ini adalah syirik, tapi dia tidak melakukan. Kita cakap, wah dia itu nggak mengerti. Bukan tidak mengerti, belum mau terima. Kenapa? Mungkin karena sudah terlalu lama dia kerjakan, sudah terlalu biasa dia lakukan, apalagi untuk orang tertentu. Abu Jahal saja, mereka itu ngerti tentang yang dibawa oleh Rasulullah. Kita tahu dalam sejarah kan, dalam tarikh, orang kafir, tokohnya, kalau Rasulullah sedang bacakan Quran, dia dengar begitu. Benar ya yang dibawa Muhammad. Yang jadi persoalan, kenapa dia tidak ikut? Kalau aku ikut, aku ini public figure. Orang tahu siapa saya. Saya kepala suku, saya orang yang dituakan. Kalau saya ikut dia, wah bisa bahaya. Yang dulunya saya harus duduk di depan, boleh jadi di belakang. Yang dulunya biasa bawa makanan paling banyak, sekarang sama dengan mereka. Banyak pertimbangan. Kalau ada acara ini kan paling banyak bawanya. Kalau ada acara ini duduknya paling depan, padahal datangnya paling belakang. Itu menjadi pertimbangan. Jadi mereka bukan tidak paham, tapi belum mau menerima. Makanya kalau pada orang yang belum salat, jangan menganggap dia tidak mengerti salat. Apalagi kalau kita menuduh, nah jangan, bagi tahu atau ingatkan. Mungkin dengan kita berbicara pada mereka, dia akan terbuka pikirannya. Dia akan menjadi, iya saya juga ada saya. Itu yang jadi persoalan. Nah, makanya dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan hal yang seperti ini, Rasulullah pernah satu saat beliau memberikan sedekah pada orang. Oke, aku bagi engkau sedekah, tapi engkau ikut aku. Aku bagi engkau infak, tapi kamu harus ikut aku. Allah menegur dalam Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah kewajiban kamu Muhammad menjadikan mereka mendapat hidayah, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah, maksudnya hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Timbul pertanyaan, kalau kita tadi dikatakan tugas kita itu alaikal balagh, hanya menyampaikan, atau dalam bahasa yang populernya mubalik. Tugas kita hanya jadi mubalik, penyampai. Tugas kita hanya bertablig, bukan jamaah tablig. Hanya bertablig, menyampaikan. Orang terima atau tidak urusan dia. Kita hanya sampaikan kebenaran. Nah, makanya nanti orang-orang tidak boleh ditekan. Timbul pertanyaan, kalau yang harus yang jadi mubalik itu siapa? Bukan ustaz, bukan ulama saja. Umat Islam semuanya berkewajiban untuk bertablik, jadi mubalik. Bagaimana caranya? Apa yang dah dia tahu, yakin benarnya, jelas Quran dan hadisnya, sampaikan pada orang. Dikatakan kan, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat. Artinya, sekecil apapun yang kita sudah tahu dan paham, sampaikan pada orang, terima atau tidak urusan dia. Tapi tentu dengan cara yang baik. Kamu salah nih, ini, ada tuh orang marah. Tapi dengan cara-cara, ya pelan-pelan saja. Kenapa kamu begini? Kok saya begini? Kita bandingkan, apa asalnya kamu begini? Saya ini. Nah, nanti orang akan ada perbandingan.
Itu cara barangkali. Nah, oleh karenanya, jangankan dalam hal ini barangkali kita menekan, memaksa itu tidak boleh. Tapi harus bil mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Makanya nanti akan terjadi satu saat begini. Kenapa kau tidak ngaji? Sepertinya belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah, belum mau terima hidayah. Kenapa kau tidak sholat? Sepertinya dia belum dapat hidayah. Bukan, tapi orang itu belum mau terima hidayah. Makanya yang disebut hidayah, diterima atau tidak oleh seseorang, tidak bisa dipaksakan kepada siapapun dengan cara yang seperti apapun. Seperti ketika Rasulullah kepada pamannya yang dalam keadaan hampir menjelang sakaratul maut. Ketika mau sakaratul maut, nah ini oleh Rasulullah cepat. Paman ikut saya baca 2 kalimat syahadat supaya selamat. Pamannya itu bukan tidak paham, bukan tidak mengerti, dia tahu. Makanya melindungi Nabi kan, karena Nabi itu benar. Tapi pertimbangannya seperti tadi. Makanya oleh Allah dinyatakan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya, sekalipun kepada anak kita, kepada suami kita, kepada ibu dan bapak kita, tidak bisa kita memaksakan. Kewajiban kita hanya memberitahukan, menerangkan kepada mereka tentang kebenaran. Terima atau tidak, itu sudah urusan mereka. Tapi tentu saja kita jangan berhenti, jangan sekali aja, berkali-kali setiap ada kesempatan beritahukan, ingatkan. Makanya jangan heran kalau satu saat akan ada orang yang dulu dia paling keras menentang pada sunnah, tapi ternyata satu saat dia jadi pembela sunnah paling depan. Kenapa? Dulu bukan tidak paham, tapi tidak mau terima. Sekarang sudah terbuka dan dia mau terima. Makanya mungkinkah ada orang yang tiba-tiba dia mengerjakan sholat? Tidak mungkin. Tiba-tiba ada orang kemudian sholat, saum. Saya yakin orang yang tiba-tiba sholat dan saum itu dulu pernah terima ajaran tentang sholat, ajaran tentang saum, ajaran tentang zakat, hanya belum mau terima dulu. Setelah lama kemudian dia terbuka hatinya, dia terima, langsung dia mengerjakan. Mustahil kan? Orang langsung sholat kalau tidak pernah menerima ilmu tentang sholat. Artinya hidayatul dilalah, hidayatul ilmu sudah sampai pada dia, hanya dia mengerjakan. Menjadi hidayah taufiknya tidak pada saat itu, pada saat yang akan datang. Nah, oleh karenanya disinilah barangkali bagi kita Al-Qur'annya sekarang sudah mulai kita baca. Al-Qur'annya sudah mulai kita terjemahkan dan kita paham. Kalaupun nanti tidak dilakukan apa yang dibaca dan dipaham, nah ini artinya hanya baru sampai hidayah dilalah atau hidayah ilmu, baru menjadi hidayah taufik. Dengan kata lain, ihdinas siratal mustaqim itu adalah satu doa yang diminta oleh kita pada Allah agar kita menjadi orang yang sudah dapat hidayah ilmu kemudian menjadi hidayah taufik. Dan yang sudah jadi hidayah taufik tetap terjaga, tetap terpelihara, tidak berubah hidayah taufik itu dalam diri kita. Kenapa? Sebab nanti kalaupun berkaitan dengan hidayah ilmu sudah diberikan, hidayah taufik diserahkan pada kita. Makanya dengan cara seperti ini, insya Allah